Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita yaitu untuk menjalankan syariatnya Allah yang begitu mulia. Yaitu adalah menjalankan perintah berpuasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah kami wajibkan atas kalian yaitu untuk berpuasa. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpuasa? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan yang khusus, memiliki kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah la'allakum tattaqun. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita isi momentum bulan Ramadan kita ini yaitu untuk bersungguh-sungguh menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menambah ibadah kita dan menambah amalan-amalan kita di dalamnya. Maka ada 4 amalan utama yang mesti kita perhatikan betul dan sungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Yang pertama, untuk menjaga salat fardu 5 waktu dan menambah salat-salat sunnah yang lainnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Dalam ayat yang lain disebutkan yaitu adalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya waktu salat itu telah ditetapkan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maka inilah dalil yang diperintahkan kepada kita untuk menjaga kewajiban kita yaitu salat fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Jangan sampai kita berpuasa akan tetapi kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu salat fardu yang telah difardukan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, marilah kita untuk menambah kualitas ibadah kita kepada Allah. Dan selanjutnya yaitu marilah kita menambah salat-salat sunnah kita yang lainnya. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Imam An-Nawawi menyebutkan yang dimaksud dengan man qama adalah yaitu mendirikan salat malam dengan salat tarawih. Maka kalau kita mendirikan salat tarawih, maka kita janji Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua adalah yaitu marilah kita untuk memperbanyak beristighfar dan taubat kepada Allah. Kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam adalah pernah melakukan berbuat dosa. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memohon ampunlah kalian kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah innahu kana ghaffara, yang Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin, marilah kita tingkatkan yaitu pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin momentum Ramadan tahun ini adalah menjadi Ramadan terakhir kita. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, celakalah orang yang apabila berjumpa di bulan Ramadan akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni kita semua. Yang ketiga adalah amalan yang utama dalam bulan ini yaitu memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Imam Abu Hanifah menyebutkan hak Al-Quran mesti kita hatamkan dalam setahun yaitu 2 kali. Maka pertanyaannya adalah sudah sejauh manakah kita menghatamkan Al-Quran kita dalam 1 tahun belakangan ini? Maka oleh karena itu Imam Syafi'i disebutkan dalam suatu riwayat
itu menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana perhatian khusus kita kepada Al-Quran? Maka minimal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu marilah kita minimal 1 kali khatam Al-Quran dalam bulan ini. Karena kenapa? Al-Quran akan memberikan syafaat nanti di yaumul mahsyar kelak, yaitu li ashabi, kepada sahabatnya. Kepada sahabatnya. Siapa mereka sahabatnya? Yaitu adalah mereka yang ketika di dunia memperbanyak bacaan Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran akan datang membela kepada kita di alam kubur kita, sementara ketika kita di dunia, kita tidak pernah membaca Al-Quran. Kita tidak mau tahu dengan bacaan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, maka bulan Ramadan ini, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Mari kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Minimal 1 kali khatam di dalam bulan Ramadan. Yang keempat adalah, yaitu memperbanyak bersedekah. Pada bulan-bulan sebelumnya kita telah dianjurkan untuk bersedekah. Maka pada bulan ini kita lebih dianjurkan lagi untuk memperbanyak sedekah kita. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya ketika masuk bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW memiliki sifat kedermawanannya yang begitu luar biasa. Maka dikatakan bagaikan hembusan angin sifat dermawan beliau. Maka disebutkan, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Di zaman Nabi SAW, ada sahabat Nabi yang mendatangi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang tuaku telah meninggal. Lalu bagaimana caraku untuk berbakti kepada kedua orang tuaku? Maka apa kata Nabi? Datangilah keluarganya ketika di dunia. Datangilah sahabat-sahabatnya ketika di dunia. Dan bersedekahlah atas nama orang tua kalian. Maka kata Nabi SAW, inilah dalil bahwasanya kita diminta untuk memperbanyak sedekah kita. Mudah-mudahan dengan kita meniatkan sedekah kepada atas nama orang tua kita, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 amalan utama yang mesti kita perhatikan betul dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Yang pertama, yaitu menjaga sholat fardu 5 waktu dan menambah sholat sunnah yang lainnya. Yang kedua, yaitu mari kita memperbanyak istighfar kepada Allah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mari kita memperbanyak bacaan Al-Quran minimal 1 kali khatam dalam bulan Ramadan. Yang keempat adalah yaitu mari kita memperbanyak bersedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita yaitu dalam beramal di dalamnya dan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.